1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin saudara berkata, mana mungkin saat ini kami mengucap syukur. Berbagai musibah terjadi. Wabah ada di mana-mana. Orang pada ketakutan. Orang pada takut bertemu dengan orang lain. Orang pada tidak bisa bekerja. Orang pada tidak bisa bertemu. Orang pada tidak bisa sekolah. Orang pada tidak bisa pergi kemana-mana. Mau belanja pun susah. Mau lakukan kegiatan pun sangat susah. Bahkan ada beberapa negara atau kota sudah menetapkan lockdown. Bagaimana kita mengucap syukur? Apakah Tuhan tahu kejadian seperti ini? Nah, saudara, saya pribadi begitu yakin bahwa Tuhan yang saya percayai itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Ada, Maha Tahu, dan Dia sedang mengetahui keadaan kita. Lalu mengapa di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Benar, kita sebagai orang percaya mesti mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana caranya? Ingat, Alkitab atau Rasul Paulus tidak mengajarkan kita mengucap syukur untuk segala hal. Dikatakan in all circumstances, bukan for all circumstances. Jadi artinya apa? Artinya di dalam segala hal, dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala lingkup kehidupan kita, kita mesti selalu mengucap syukur. Tetapi bukan untuk segala keadaan. Pada waktu keadaan Anda bangkrut, jelas sebagai manusia kita tidak bisa mengucap syukur. Tetapi kita sebagai orang percaya dalam keadaan bangkrut kita bisa mengucap syukur. Jadi kita bukan mengucap syukur untuk kebangkrutannya, tetapi di dalam kebangkrutan tersebut ada maksud Tuhan, ada waktu Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pengajaran Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada perhatian Tuhan, ada segalanya yang dari Tuhan. Dia masih ada, bahkan ada pemeliharaannya terhadap kita, bukan? Sama halnya dengan saat ini. Kita tentu tidak mengucap syukur untuk virus yang sedang bertebaran, bukan. Tapi kita mengucap syukur di dalam keadaan virus yang bertebaran ini, kita bisa mendapatkan banyak pengajaran dari Tuhan. Di sini kita diajarkan bagaimana kita bersabar. Diajarkan bagaimana kita menanti jawaban Tuhan. Diajarkan bagaimana kita supaya senantiasa berdoa. Saya lihat kemarin di dalam sebuah news, ya, dalam sebuah berita, bahwa selain makanan-makanan diborong, tisu diborong, beras diborong di salah satu supermarket besar, lalu di deretan itu
Alkitab juga diborong. Sangat terharu sekali. Ternyata pada saat-saat seperti begini, orang butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Sebenarnya sudah agak terlambat. Butuh Tuhan bukan pada saat kita susah. Setiap saat kita butuh Tuhan. Karena setiap saat Tuhan melindungi kita. Setiap saat Tuhan memelihara kita. Mengapa di dalam kejadian seperti begini kita perlu mengucap syukur? Karena Tuhan sudah memelihara kita. Mungkin berpuluh-puluh tahun. Kalau umur Anda hari ini 60, Tuhan sudah memelihara engkau selama 60 tahun. Tapi dia katakan, mari istirahat 2-3 minggu, 2-3 bulan. Patuhlah kepada dia. Sabarlah. Taatlah. Tuhan mau katakan, ini waktuku. Waktuku supaya engkau sungguh-sungguh taat. Saya tidak katakan kalau ada orang yang terserang, terjangkit dengan wabah tersebut bukan berarti dia tidak taat, bukan. Tetapi sekali lagi tetap ada maksud Tuhan. Bukan bersyukur untuk keadaan itu, tetapi bersyukur di dalam keadaan tersebut. Yang barangkali mengajarkan kita lebih taat pada Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. Bisa lebih akrab dengan Tuhan. Lebih berserah kepada Tuhan. Saya lihat ada seorang pendeta. Dia pagi sudah melalui media sosial men-share firman Tuhan secara live. Siang juga ada waktu. Malam juga ada waktu. Biasanya kan mungkin dia sibuk sekali. Tapi Tuhan berikan kesempatan pada dia di dalam keadaan seperti begini. Di dalam situasi seperti begini, dia bisa lakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Permisi tanya, selama masa-masa lockdown ini, masa-masa karantina ini, apa yang engkau dan saya lakukan? Apakah engkau juga melakukan sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan? Apakah engkau dan saya juga melakukan sesuatu yang untuk menyenangkan hati Tuhan? Jangan kita lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita lakukan hal-hal yang bermanfaat bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain. Mungkin sudah waktunya kita stop menyebar berita-berita buruk tentang corona ini. Kita tidak tahu yang sesungguhnya. Tapi mari kita mengubah. Kita sekarang menyebarkan firman Tuhan. Menyebarkan berkat Tuhan. Menyebarkan kasih Tuhan. Menyebarkan bahwa Tuhan itu baik. Itu yang kita bisa sebarkan melalui WA, melalui Instagram, Facebook, dan segalanya. Biarlah di dalam waktu yang 10 atau lewat beberapa menit ini, ketika Anda beristirahat sejenak untuk mendengar atau melihat video ini, engkau dan saya juga boleh dapat berkat Tuhan. Jadi saat ini, kalau kita diminta untuk mengucap syukur di dalam segala hal, ingat, bukan untuk segala keadaan. Pada waktu kita sedang sakit, kita mengucap syukur di dalam keadaan sakit. Bukan bersyukur untuk sakitnya, bukan bersyukur untuk susahnya, tapi bersyukur di dalam keadaan susah. Disitulah inti ucapan syukur itu. Mari saudara, sebagai orang percaya,
sebagai orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dan sebagai orang yang juga dicintai Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Tetap tunggu waktu Tuhan. Karena di dalam segala keadaan yang terjadi, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, yang sekarang kita tidak mengetahuinya. Tunggu, sabar, menantilah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.